Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di proyek pertama ini kita akan bahas mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama kita bahas mengenai sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi sendiri adalah sebuah program komputer yang menjalankan program lain di komputer, juga menjalankan peralatan seperti hardware dan mouse. Jadi sistem operasi sendiri itu istilahnya sebagai jembatan antara kita user dengan mesin-mesin yang ada pada komputer. Sistem operasi sendiri itu memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain sebagainya. Jenis dari sistem operasi sendiri itu yang pertama ada Microsoft Windows, di mana Microsoft Windows sendiri adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sendiri itu sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Sistem operasi sendiri itu tentunya harus selalu diperbarui ataupun diupdate agar sumber daya dapat dimanfaatkan, fitur-fitur yang terbaru dapat kita gunakan. Selain itu, alasan lainnya adalah alasan keamanan. Jadi biar komputer kita tidak mudah terkena virus, tidak mudah untuk dibobol oleh seorang hacker, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan pembaruan sendiri itu tidak dikenai biaya dan kita dapat mendapatkan pembaruan itu dari situs web Microsoft sendiri. Sistem operasi yang lain. Jadi sistem operasi itu tidak hanya Microsoft saja, tapi ada yang lain seperti macOS dari Apple Computer dan juga sistem operasi Unix untuk komputer mikrostandar seperti Lenovo, Dell, Gateway, dan lain sebagainya. Unix sendiri itu adalah sebuah sistem open source, yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Unix sendiri itu yang benar-benar awal itu dijual dengan gratis, namun untuk versi modifikasi terkadang ada yang dijual gratis, ada yang harus berbayar. Sedangkan untuk macOS sendiri adalah sistem operasi yang mirip Unix, tapi sistem ini tuh tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer, jadi harus membayar. Kemudian yang selanjutnya adalah peranti lunak aplikasi. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bahwa penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer yang digunakan, dikarenakan versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak itu walaupun sama bisa saja itu memiliki fitur yang berbeda. Alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya itu adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik atau kompatibel antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pembaruan, sama seperti sistem operasi, jadi peranti lunak juga perlu untuk diperbarui, di mana pembaruan aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi. Pembaruan sendiri dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan peranti lunak sendiri itu tidak sesering dengan pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Karena kebanyakan orang itu tidak memperbarui peranti lunak aplikasinya karena mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan. Jadi karena sistem operasi itu diibaratkan letaknya di luar, jadi yang peranti lunak aplikasi yang berada di dalam itu biasanya jarang untuk diperbarui karena sudah mengandalkan sistem operasi yang ada di luar untuk pencegahan yang di luar. Tapi alangkah lebih baiknya juga kalau peranti lunaknya juga diperbarui sehingga tingkat keamanan juga lebih baik. Ya, selanjutnya yaitu melacak pembaruan. Jadi, trip change itu digunakan untuk mengetahui bahwa setiap perubahan telah dilakukan dan pada waktu kapan. Jadi, pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Informasi identifikasi yang dipantau sendiri itu ada informasi tentang nama dan nama perusahaan, serta tanggal dan waktu yang diambil dari jam sistem dalam komputer.
Yang selanjutnya adalah perlindungan kata sandi. Jadi kata sandi sendiri itu digunakan untuk melindungi dokumen atau lembar kerja. Jadi meskipun file tersebut dicuri, seorang hacker tidak bisa membukanya karena terdapat kata sandinya. Ini adalah pentingnya mengapa kata sandi itu diperlukan. Jika membuat kata sandi untuk dokumen, kita tentu harus mengingatnya. Kemudian inskripsi data sandinya itu harus cukup kuat agar tidak mudah untuk ditebak, dan jika tidak dapat mengingat kata sandinya, maka otomatis kita akan kehilangan dokumen untuk selamanya. Jadi harus dipastikan bahwa kita mengingat kata sandi tersebut. Jadi harus cukup kuat, tapi juga kita mudah mengingatnya. Yang selanjutnya itu virus dan spyware, ancaman dan hoax. Phishing sendiri digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Jadi kita perlu untuk berhati-hati untuk jangan pernah mengirimkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu debit, dan informasi lain melalui email. Karena ditakutkan nanti informasi-informasi itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk melakukan pembaharuan sendiri itu disarankan untuk mengunjungi situs webnya secara langsung karena jauh lebih aman dibandingkan dengan email yang ditakutkan nanti malah data-data kita nanti akan diambil. Kemudian ada proteksi. Jadi untuk menghindari virus dan spyware sendiri, tentu kita harus memasang antivirus dan anti-spyware di komputer. Untuk jenisnya, proteksi sendiri itu ada dua, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Untuk proteksi komersial sendiri itu contohnya ada Norton dan MCA-free. Untuk proteksi gratis sendiri itu contohnya ada Resolve, Spyport, dan Adware. Selanjutnya adalah email. Implikasi di tempat kerja. Jaringan sendiri sangat diandalkan karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Ini adalah keuntungan dari sebuah jaringan. Tapi karena ada beberapa cadangan yang kita buat seperti itu, kita kalau mau menghapus tentu diperlukan kita harus menghapus berapa. Misalnya ketika kita menghapus sebuah email tersebut tidak secara otomatis dihapus, tapi dipindahkan ke folder file deleted. Sehingga kita perlu untuk menghapus lagi untuk mengeluarkannya dari komputer. Jadi benar-benar file tersebut terhapus bila kita udah menghapus di deleted. Selanjutnya ada etiket email di tempat kerja. Yang pertama adalah berhati-hatilah dalam menggunakan fitur email reply all. Jadi nanti untuk reply all nanti akan dikirimkan ke semua orang, baik yang memiliki akses maupun tidak memiliki akses. Kemudian yang kedua, jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Jadi buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut. Kemudian jangan pernah merasa yakin bahwa email yang dikirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Jadi ini kita harus berhati-hati dalam menulis karena tentunya email kita itu akan terekam memiliki cadangan berapa dan ditakutkan orang yang kita anggap bahwa dia tidak akan menerima email tersebut malah menerima. Selanjutnya adalah akun email pribadi. Email pribadi itu sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang dibeli sendiri, peranti lunak yang dibeli sendiri, dan jaringan komputer yang dibayar sendiri. Hal ini dikarenakan jika menggunakan komputer yang ada di tempat kerja, perusahaan itu memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya perusahaan itu digunakan. Jadi tentunya perusahaan itu secara otomatis bisa melihat isi dari pesan email yang kita kirimkan secara pribadi. Jadi alangkah lebih baiknya jika ada keperluan pribadi, kita menggunakan yang milik kita sendiri, jangan milik dari tempat kerja. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.